Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah Epistel Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita pada saat ini, kasih setia Tuhan tetap selamanya. Saudara-saudara, hidup di dunia ini kita akan menghadapi banyak pergumulan, tekanan hidup, bahkan ketidakpastian akan masa depan. Tetapi ada satu yang pasti dan tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, bahwa surat ini merupakan surat pastoral, surat penggembalaan, menguatkan seluruh warga jemaat yang sedang bertumbuh atau yang masih baru mengenal firman Tuhan dalam hidupnya. Maka dalam 1 Tesalonik 5 ini, bahwa jemaat yang sedang bertumbuh di dalam iman, mereka diarahkan, mereka diajak untuk hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari yang seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan firman yang kita bacakan ini merupakan arahan yang praktis untuk dilakukan, bagaimana umat Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan hidup dalam kasih setia Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam firman ini. Yang pertama, bahwa kasih setia Tuhan terlihat dalam kehidupan jemaat. Tentu bahwa orang yang telah percaya dan imannya sedang bertumbuh di dalam Tuhan, maka akan terlihat bagaimana persekutuan-persekutuan di tengah-tengah jemaat itu. Kita melihat dari ayat 12 sampai ayat 13, bahwa di sana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam damai
dengan semua orang dan menasihati. Ini adalah sebagai tanda dan terlihat bagaimana kasih setia Tuhan itu dilakukan oleh jemaat-jemaat itu, dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Tentu orang-orang yang percaya yang tergabung dalam persekutuan orang percaya kepada Kristus, satu dengan yang lain pasti saling menghormati tanpa menonjolkan sifat egois, kesombongan dalam kehidupannya, tetapi akan terlihat jelas bahwa antara yang satu dengan yang lain dapat saling menghormati, dapat saling mengasihi, dan berdamai antara yang satu dengan yang lain, berdamai dengan semua orang tanpa harus memusuhi yang lain. Tetapi ketika ada yang memiliki kesalahan, maka harus ditegur supaya dia dapat kembali dari setiap kesalahannya. Maka kasih setia Tuhan itu jelas harus terlihat dari kehidupan warga jemaatnya. Yang kedua yang kita lihat dari ayat 12 sampai 13 ini, bahwa Rasul Paulus mengajak semua orang yang telah percaya kepada Yesus supaya menghormati pemimpin, khususnya pemimpin rohani yang melayani mereka, yang telah memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Maka mereka harus menghormati itu, dan bukan hanya menghormati tetapi mendoakan supaya yang melayani mereka sebagai pemimpin rohani mampu memberitakan firman Tuhan dan mampu memperoleh kekuatan ketika menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan, bahkan penganiayaan. Sehingga jemaat di Tesalonika diajak oleh Rasul Paulus supaya mereka menghormati siapapun yang memimpin mereka secara rohani, atau siapapun yang memimpin di gereja mereka. Dalam kehidupan kita juga pada saat ini, warga jemaat, bahwa kita semuanya harus menghormati para pemimpin rohani kita, menghormati pendeta kita, menghormati pimpinan gereja kita, menghormati penatua kita, dan mendoakan mereka supaya mereka benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak mengajarkan ajaran sesuai dengan pikirannya, tetapi yang diajarkan adalah firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, dan memberitakan khotbah itu dari hidupnya sehari-hari. Lalu yang kedua yang kita lihat dari nas ini, di ayat 14 sampai ayat 18, bahwa kasih setia Tuhan membentuk karakter. Saudara-saudara, bahwa kasih setia Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, bukan hanya untuk disyukuri, tetapi kasih setia Tuhan dapat membentuk pribadi kita yang semakin baik, yang semakin berguna, yang semakin bermanfaat, dan semakin serupa dengan Allah dalam hidup kita. Bagaimana kasih setia Tuhan itu bukan hanya dinikmati, tetapi membentuk karakter. Saudara-saudara, di dalam firman ini kita melihat tadi mulai dari ayat 14 bahwa kita diajak untuk supaya sama satu dengan yang lain, saling menasihati, menegur kesalahan orang lain, menghibur yang tawar hati, yang ragu-ragu, bahwa tanggung jawab orang percaya untuk menghibur itu. Maka itu juga dapat membentuk karakter, lalu memperhatikan supaya jangan ada orang yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi setiap orang harus berusaha melakukan yang baik kepada semua orang. Tidak membalaskan suatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi semua orang harus memperhatikan dirinya supaya dapat melakukan yang baik kepada semua orang. Lalu karakter yang baik itu bagaimana? Bahwa bersukacitalah senantiasa. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun kita harus menghadapi pergumulan dan persoalan, tetapi ada sukacita di dalam hati kita karena kita adalah pengikut Tuhan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana membentuk karakter yang baik itu? Membentuk bahwa kasih setia Tuhan itu membentuk karakter kita, dikatakan dalam firman ini dalam ayat 17, tetaplah berdoa.
Kita diajak untuk terus berdoa kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya karakter yang baik itu ada dalam diri kita, supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Lalu di ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudara, dikatakan di sini dalam segala hal mengucap syukur, baik dalam suka, baik dalam duka, baik ketika miskin maupun ketika kaya, baik ketika sakit maupun ketika sehat, bahwa kita dalam segala hal diajak oleh firman Tuhan untuk terus bersyukur. Karena terus bersyukur akan kita menyadari bahwa segala yang kita hidupi ini adalah bersumber dari Allah. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maupun suka maupun duka, bahwa semuanya itu adalah sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan mampu menolong kita. Ketika kita bersyukur, maka kita akan menerima kehidupan kita sebagaimana pemberian Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Maka kasih setia Tuhan itu dapat terlihat dari ketika kita dapat membentuk karakter kita. Itu adalah karakter-karakter orang percaya. Jelas di sini karakter orang percaya itu adalah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, mengusahakan kita melakukan yang baik kepada semua orang, tetap berdoa dan tetap bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kasih setia Tuhan menjaga dan menguduskan kita. Ayat 19 sampai ayat 24. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah setia. Kesetiaan Tuhan itu terus menyertai kita. Lalu apa yang berubah? Yang berubah adalah manusia. Yang berubah adalah pikiran kita. Yang berubah adalah perilaku kita. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Maka Tuhan selalu menginginkan bahwa kita supaya dikasihi dalam kesetiaan. Lalu yang selanjutnya, bahwa Tuhan menjaga dan menguduskan orang yang percaya. Tuhan selalu menjaga kita, merawat kita, supaya kita dapat hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, ujilah segala sesuatu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Kita dapat belajar tentang apapun, tetapi peganglah yang baik. Kita tidak dapat menguji segala apapun. Kita bisa mendengar apapun, tetapi lakukanlah yang baik, peganglah yang baik. Jangan lakukan yang salah. Dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Saudara-saudara, itu caranya kita menjaga dan menguduskan Tuhan. Oleh karena itu kasih setia Tuhan selalu menjaga kita. Saudara-saudara, kita lemah. Dalam kehidupan kita, dalam menghadapi semuanya kita lemah, tetapi ada Tuhan yang setia dalam kasih-Nya, di dalam menjagai kita dan dalam melindungi kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam menutup khotbah ini ada sebuah ilustrasi, judulnya adalah Ayah di Tengah Badai. Suatu ketika ada seorang bapak dan anaknya bepergian bersama melintasi danau. Lalu ketika mereka di danau itu, tiba-tiba angin kencang. Ada badai datang, petir menyambar, ombak mengguncang perahu mereka. Tentu bahwa dengan hal itu si anak mulai panik dan dia menangis, dia ketakutan. Sementara si ayah tetap tenang, memegang kemudi dan tetap menatap lurus ke depan. Dia sedikit pun tidak panik, dia tetap tenang. Anak itu teriak, "Ayah, kita akan tenggelam." Tetapi si ayah menjawab, "Tenang nak, ayah sudah pernah melewati badai yang lebih besar dari ini. Pegang erat, jangan takut, ayah tidak akan tinggalkan kamu." Saudara-saudara, akhirnya mereka berhasil dan selamat dari badai itu. Mereka sampai kepada
pinggiran danau itu. Saudara-saudara, dalam perjalanan setiap kehidupan kita sering panik. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering panik karena banyaknya persoalan, karena banyaknya hantaman yang akan membenturkan kita kepada setiap persoalan dalam hidup ini. Saudara-saudara, Tuhan adalah pemegang kendali atas hidup manusia. Tuhan adalah pemegang kendali atas setiap hidup manusia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan manusia, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Kasih setianya selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, dikatakan bahwa Ia yang memanggil kamu adalah setia, bahwa kasih setia Tuhan adalah selama-lamanya untuk menyertai kehidupan kita, sekalipun kita berada di badai yang begitu berat, tetapi Tuhan ada selalu mengasihi kita. Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Maka mari kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan, sehingga kami benar-benar seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.